Kalau dalam video sebelumnya, saya sudah membahas tentang hak pekerja atau hak karyawan yang bekerja dengan status karyawan kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang mengundurkan diri atau resign, maka terhadap si karyawan atau pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak tersebut itu tidak berhak atas uang pesangon, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Tetapi di sini si karyawan kontrak atau karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut itu hanya berhak untuk mendapatkan uang kompensasi. Adapun perhitungannya telah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya. Di video kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang apakah kalau kita bekerja sebagai karyawan tetap yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, lalu kita mengajukan pengunduran diri atau resign atas kemauan dari diri sendiri, apakah kita berhak mendapatkan uang pesangon, termasuk uang penghargaan masa kerja atau uang penggantian hak, seperti kita kalau dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh pihak perusahaan. Perlu saya sampaikan di sini, karyawan tetap atau karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT yang mengundurkan diri atau resign atas kemauan sendiri itu tidak berhak atas uang pesangon, apalagi uang penghargaan masa kerja. Tetapi si karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap itu berhak atas uang pisah dan uang penggantian hak dengan perhitungan seperti yang akan saya sampaikan dalam video ini. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sebenarnya perhitungan uang pisah atau penggantian hak apabila teman-teman yang bekerja sebagai karyawan tetap atau yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, silakan simak video ini sampai habis agar tidak menjadi salah pemahaman atau salah persepsi. Adapun perhitungan terhadap uang pisah apabila teman-teman yang bekerja sebagai karyawan tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT dapat mengacu pada pasal 40 PP nomor 35 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Untuk masa kerja 3 tahun, tetapi kurang dari 6 tahun, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan uang pisah sebesar 2 bulan upah. Sedangkan untuk teman-teman yang bekerja untuk masa kerja 6 tahun, tetapi kurang dari 9 tahun, maka di sini teman-teman berhak untuk mendapatkan 3 bulan upah. Untuk teman-teman yang bekerja dengan masa kerja kurang dari 9 tahun atau sama dengan 9 tahun, maka teman-teman berhak mendapatkan 4 bulan upah apabila masa kerjanya kurang dari 12 tahun. Sedangkan untuk masa kerja 12 tahun atau sama dengan 12 tahun, tetapi kurang dari 15 tahun itu teman-teman berhak mendapatkan uang pisah sebesar 5 bulan upah. Untuk teman-teman yang bekerja selama 15 tahun atau sama dengan 15 tahun, tetapi kurang dari 18 tahun, maka teman-teman berhak mendapatkan 6 bulan upah. Untuk teman-teman yang bekerja untuk masa kerja 18 tahun, tetapi kurang dari 21 tahun, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan 7 bulan upah. Untuk teman-teman yang bekerja selama 21 tahun, tetapi kurang dari 24 tahun, maka teman-teman berhak mendapatkan 8 bulan upah. Sedangkan teman-teman untuk masa kerja lebih dari 24 tahun, maka teman-teman berhak untuk mendapatkan 10 bulan upah. Sedangkan untuk uang penggantian hak atau uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan itu berupa uang pengganti atas cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, termasuk biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh atau karyawan dan keluarganya ke tempat di mana si karyawan atau si pekerja tersebut itu bekerja atau diterima bekerja di sebuah perusahaan, termasuk dengan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama antara si pekerja dengan pihak perusahaan. Adapun syaratnya agar si karyawan tetap tersebut berhak untuk mendapatkan uang pisah termasuk uang penggantian hak, maka
si karyawan tetap tersebut itu wajib untuk pertama mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri, atau yang lebih kita kenal dengan istilah one month notice. Yang kedua, si karyawan tetap tersebut itu tidak terikat dalam ikatan dinas. Dan yang ketiga, si karyawan tetap yang mengundurkan diri tersebut itu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan atau sebagai pekerja dalam perusahaan tersebut itu sampai tanggal dimulainya pengunduran diri. Jadi, apabila si karyawan tetap tersebut itu mengajukan pengunduran diri atau mengajukan permohonan resign dengan memenuhi kriteria atau persyaratan sebagaimana telah saya sampaikan tadi, maka sesuai dengan pasal 50 PP nomor 35 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, maka si karyawan tetap yang mengajukan pengunduran diri atau resign tersebut itu berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah. Permasalahannya, banyak perusahaan di mana si karyawan yang bekerja dengan status karyawan tetap atau si karyawan yang bekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT tidak melaksanakan atau tidak menerapkan aturan tentang pemberian uang pisah dan uang penggantian hak. Padahal, kalaupun dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja antara si pihak pekerja atau pihak perusahaan tidak mengatur tentang uang pisah dan uang penggantian hak, di sini tetap ada kewajiban bagi pihak perusahaan untuk membayarkan hak karyawan, baik uang penggantian hak maupun uang pisah. Artinya, diatur atau tidak dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, di sini tetap ada kewajiban pihak perusahaan untuk melakukan pembayaran atas hak si karyawan menyangkut dengan uang penggantian hak dan uang pisah apabila si karyawan tetap atau si karyawan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT tersebut itu mengajukan pengunduran diri atau resign. Misalnya, kalau si karyawan tetap tersebut yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT bekerja di perusahaan di mana dia bekerja dalam kurun waktu 3 tahun atau kurun waktu 5 tahun, maka si karyawan tetap tersebut tetap mendapatkan hak berupa uang pisah sebesar 2 bulan upah termasuk uang penggantian hak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 35 tahun 2021. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.